Makin lama makin banyak gadget nih yang baru muncul. Tapi kok makin lama juga harganya makin mahal ya? Apa yang salah? Ayo kita bahas di Opsiana Podcast. Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast bersama dengan gue Edwin. Di episode kali ini kembali gue akan membahas studi kasus. Studi kasus yang akan gue bahas kali ini adalah tentang teknologi. Tapi gue nggak akan membahas brand tertentu, melainkan gue akan membahas tentang teknologi yang semakin lama semakin berkembang, tapi kenapa harganya itu semakin lama semakin mahal. Seperti yang teman-teman juga udah tahu bahwa memang setiap tahun itu perkembangan teknologi makin lama makin pesat. Dulunya teknologi itu bentuknya bisa dibilang cukup besar-besar, makin lama makin ramping. Dulunya teknologi yang bisa dibilang dengan ukuran besar hanya bisa memproses data dalam ukuran kecil. Sekarang device-nya kecil tapi bisa menggunakan banyak fitur dan bisa mengolah data dalam jumlah bahkan bisa dibilang ratusan ribu. Perkembangan teknologi yang pesat ini juga bisa dibilang tidak hanya satu arah, melainkan berbagai arah. Sehingga menghasilkan juga banyak teknologi di berbagai bidang dengan gadget-gadgetnya masing-masing. Dan akhirnya kita sampai di masa di mana teknologi itu sudah berada di berbagai sektor dengan berbagai varian teknologinya. Namun masalah muncul. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini manusia tidak bisa hidup lepas dari gadgetnya. Namun teknologi terus berkembang, akhirnya manusia berusaha untuk terus mengikuti update, sehingga terus mengganti gadget yang ia miliki. Untuk pilihan gadget sendiri, sekarang juga mulai banyak perusahaan-perusahaan baru yang menciptakan gadget serupa dengan brand dan keunggulan mereka masing-masing. Dan masalahnya muncul di sini, yaitu semakin banyak perusahaan memproduksi gadget-gadget baru, maka semakin mahal juga gadget-gadget tersebut. Mungkin banyak yang berpikir, bukannya semakin banyak produsen gadget, seharusnya gadget yang diproduksi itu akan semakin banyak sehingga harga dari gadget itu semakin lama semakin murah. Tapi kenyataannya perusahaan-perusahaan penghasil gadget hanya bisa memproduksi gadget dalam jumlah atau kuantitas tertentu. Kok bisa mereka memproduksinya secara terbatas? Hal ini disebabkan oleh keterbatasan chip dunia yang ada saat ini. Chip adalah salah satu bagian penting yang digunakan dalam memproduksi gadget. Dan bisa dibilang chip itu adalah otak dari semua gadget yang ada di dunia, di mana chip itu berguna untuk memproses data, mengatur penggunaan sumber daya yang ada di dalam gadget, dan banyak hal pula yang bisa dilakukan oleh chipset tersebut. Bisa dibilang dengan fungsinya yang sangat powerful ini, chipset itu tidak boleh tidak ada di dalam gadget. Permasalahannya yang muncul pertama adalah ternyata ada satu komponen di dalam chip yang bisa dibilang produsennya itu sangat sedikit. Komponen ini bernama substrat, di mana dia itu memiliki fungsi untuk menghubungkan chip dengan papan sirkuit, di mana papan sirkuit ini bisa bekerja di berbagai jenis gadget. Produsen substrat itu jumlahnya sangat sedikit. Kok bisa? Alasannya simpel banget. Ternyata komponen ini adalah komponen yang margin keuntungan produksinya itu tergolong kecil, sehingga sedikit yang tertarik untuk memproduksinya. Karena yang produksi sedikit, sehingga jumlah dari komponennya pun menjadi terbatas banget. Karena komponen substrat ini terbatas, alhasil untuk produksi chipnya pun semakin terbatas juga. Karena jumlah chipnya ikutan terbatas, akhirnya produsen gadget pun berebut untuk mendapatkan chip yang dibutuhkan untuk produksi gadgetnya. Sehingga harga chip yang ditawarkan oleh produsen chip kepada produsen gadget pun ikutan naik. Dan itulah yang menyebabkan kenapa harga gadget makin lama makin mahal. Kalau begitu, kenapa produsen chip nggak nyiptain komponen substrat mereka sendiri aja? Ternyata penyebabnya adalah untuk memproduksi substrat ini dibutuhkan teknologi yang bisa dibilang tidak terlalu canggih, berbeda dengan penciptaan chip yang menggunakan teknologi muktahir. Artinya kalau mereka mau memproduksi substrat juga, mereka harus berinvestasi untuk teknologi yang berbeda untuk produksi substrat. Dan kalau mereka melakukan itu, justru mereka mendapatkan harga substrat yang tergolong tinggi. Oleh karena itu, daripada mereka pusing-pusing berfokus pada dua bisnis, lebih baik mereka fokus pada proses pembuatan chip aja. Sehingga proses substrat itu di outsource kepada perusahaan yang bersangkutan.
Oke, kalau produsen chip nggak mau produksi substrat sendiri, perusahaan substratnya kenapa nggak nambah kapasitas produksi aja? Ternyata mereka itu punya dua alasan. Alasan pertama karena mereka itu juga ditekan oleh produsen chip untuk memasang harga yang murah. Dan alhasil membuat margin produksinya itu semakin kecil. Dan balik lagi, akhirnya nggak banyak perusahaan yang mau memproduksi substrat. Lalu alasan kedua, ternyata produsen substrat pernah punya pengalaman buruk terkait kapasitas produksi. Di mana di tahun 2010 itu ternyata mereka pernah menambah produksi dari substratnya. Karena di tahun 2010 itu diperkirakan bahwa pasar PC akan tumbuh sekitar 20%. Tapi sialnya, ternyata malah pasar ponsel dan juga tablet yang malah naik. Sehingga di tahun 2012 sampai 2018 pasar PC terus menurun, yang membuat kapasitas produksi substrat itu malah nganggur. Dan yang perlu diketahui bahwa meskipun nganggur dari segi produksinya, biaya pun tetap terus berjalan. Bayangin aja kita punya 10 mesin yang produksi cuma 8, tapi tetap kita harus bayar biaya maintenance itu untuk 10 mesin. Jatuhnya rugi men. Dan akhirnya ini menjadi masalah yang cukup pelik karena sampai saat ini teknologi pun terus berkembang pesat. Banyak gadget-gadget baru, teknologi baru bermunculan. Jumlah produksi gadget pun semakin meningkat. Tapi masalah keterbatasan dari chipset ini terus bergulir setiap tahunnya. Impact paling real di sini adalah terlihat dari harga gadget yang semakin tahun semakin mahal. Salah satu contohnya aja itu laptop. Setiap tahunnya mengalami kenaikan dari dolar itu sekitar 30 sampai 50 dolar USD. Dari studi kasus kali ini bisa dibilang bahwa produsen teknologi di seluruh dunia, mau itu perusahaan gadget, mau itu perusahaan chipset atau perusahaan lainnya, harus mulai bekerja sama untuk mencari alternatif dari komponen substrat ini. Kalau memang perusahaan teknologi itu fokusnya adalah perkembangan teknologi yang mutakhir di masa depan, maka solusi mencari alternatif ini adalah solusi terbaik. Tapi ya kalau perusahaan teknologinya itu fokusnya hanya pada profit jangka pendek aja, itu yang akan merugikan semua pihak. So, gue sebagai salah satu konsumen gadget berharap masalah ini cepat selesai dan harga gadget semakin lama semakin murah. Karena kalau tidak, kemungkinan besar generasi di masa depan kita akan kesulitan untuk menikmati teknologi yang mutakhir. Padahal seharusnya memang teknologi itu ditujukan untuk mereka kan. Oke teman-teman, gimana untuk podcast kali ini? Bermanfaat kan? Kalau menurut teman-teman bermanfaat, kalian bisa beri dukungan kepada Opsiana Podcast di Karya Karsa dengan mengakses karyakarsa.com/opsiana atau melalui apps Karya Karsa yang ada di Play Store dan juga App Store. Dan juga di sana ternyata ada konten eksklusif dari Opsiana Podcast tentang product development dan juga content creation. Dan nantinya akan ada konten-konten eksklusif lainnya loh. Oleh karena itu jangan sampai ketinggalan ya update-nya. Dan ditunggu untuk dukungannya agar Opsiana dapat memproduksi konten-konten lebih menarik dan lebih berkualitas lainnya. Oh ya, jangan lupa juga follow akun Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana konten informatif lainnya dalam format lain dan tentunya update terbaru dari Opsiana Podcast. Oleh karena itu jangan lupa follow ya. Jadi itulah Opsiana Podcast studi kasus kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode selanjutnya.